membahas tentang etnografi. Etnografi adalah metode riset dengan paradigma kualitatif yang mengadaptasi teknik riset etnografi yang bertujuan untuk mempelajari budaya dan komunitas yang terjadi dalam komunikasi termediasi. Tujuan penelitian etnografi: melengkapi kekurangan metode penelitian etnografi, keterbatasan melakukan penelitian dalam konteks online. Etnografi mengadopsi serangkaian keilmuan ontologis, epistemologis, dan oksilogis antropologi dalam mempelajari pengalaman sosial dalam ruang lingkup internet. Kelebihan etnografi: biaya rendah, kemudian akses data, kuantitas data yang melimpah, memberikan kontribusi penting untuk memahami berbagai proses sosial dan budaya yang membentuk perilaku terutama dalam konteks cyber, hasil yang dapat diandalkan. Kelemahan etnografi: yang pertama, etnografi tidak sepenuhnya digolongkan sebagai penelitian holistik. Yang kedua, peneliti mungkin kesulitan dan kurang memahami dengan seksama mekanisme platform online. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data dalam kasus tertentu mungkin saja memakan waktu yang tidak singkat. Fokus riset: pada tahap planning atau perencanaan, beberapa hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi topik penelitian dan pelayanan penelitian. Pertimbangan utama dalam menentukan topik dan pertanyaan penelitian yakni yang pertama, memilih lokasi penelitian yang sesuai. Yang kedua, planning merupakan awalan penting dalam mempertanyakan bahwa bagaimana penelitian dilakukan. Etika dalam melakukan penelitian akan mendasari semua tindakan dalam meneliti. Hal ini mencakup tindakan semisal: yang pertama, pengumpulan atau perekaman data; yang kedua, pengenalan; yang ketiga, observasi atau mengacu pada pedoman. Identifikasi komunitas dan seleksi: tahap entry ditunjukkan untuk mengidentifikasi komunitas yang diteliti dan melakukan seleksi pada komunitas. Pada prakteknya, peneliti akan bertindak layaknya anggota baru pada komunitas online, dan beberapa hal menjadi pertimbangan dalam hal ini yakni: yang pertama, peneliti bertindak layaknya anggota baru pada komunitas di jaring sosial. Yang kedua, peneliti sebagai anggota baru berkontribusi pada komunitas online. Yang ketiga, peneliti sebagai anggota baru perlu aktif dan kreatif. Engagement, immersion, dan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian diantaranya arsip. Arsip data jenis ini terbentuk tanpa keterbatasan peneliti. Dihasilkan, data jenis ini umumnya dibuat oleh peneliti dan para anggota yang terlibat dalam proyek penelitian. Catatan lapangan: data kategori ini umumnya didapati dari hasil observasi lapangan dan perihal yang ditergambarkan oleh peneliti di lapangan. Sumber-sumber data etnografi: yang pertama, Blooming Board System, misalnya News Group, User Group, atau User Group. Banyak News Group berorientasi konsumen memiliki jutaan pembaca. Yang kedua, halaman web independen, mencakup pula sejumlah besar situs web pribadi atau organisasi yang ditemukan di internet. Contoh salah satu yang populer misalnya Quora dan Reddit. Yang ketiga, listserv atau listserv merupakan program internet dengan layanan mailing list. Layanan mailing list memiliki berbagai tema tertentu misalnya seni, diet, musik, olahraga, profesi, hobi, dan lain-lain. Yang keempat, internet underground, ruang bawah tanah internet, deep web atau dark web, dan showroom. Yang kelima, platform media sosial, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Karakteristik sumber-sumber penelitian: yang pertama, forum internet; yang kedua, ulasan online atau testimonial; yang ketiga, posting di jejaring sosial; yang keempat, platform berbagai gambar; yang kelima, platform berbagai video.